Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Bella Siregar, NPM 1810000062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum perdata dari buku yang telah saya rangkum. Nah, apa sih perbandingan hukum itu? Nah, perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara seseorang. Nah, metode yang dipakai ini adalah dengan cara membanding-bandingkan salah satu lembaga dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lainnya. Nah, dengan membanding-bandingkan ini, maka kita akan dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan juga unsur-unsur perbedaan dari kedua sistem yang telah dibandingkan tersebut. Nah, ruang lingkup hukum perdata itu ada pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata. Yang kedua, perbandingan hukum perdata yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara. Dan yang ketiga, perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Setelah itu, kita akan membahas mengenai apakah perbandingan hukum perdata itu dikatakan metode atau ilmu. Nah, beberapa sarjana hukum menganggap perbandingan hukum perdata ini adalah sebagai ilmu dalam meliputi beberapa cabang ilmu, yaitu ilmu pengetahuan hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, ilmu perbandingan hukum, ilmu pengetahuan filsafat hukum, dan ilmu politik hukum. Nah, dan ada juga yang beranggapan bahwa perbandingan hukum perdata itu adalah suatu metode penelitian, yaitu Dr. Sunaryati Hartono SH mengatakan bahwa perbandingan hukum perdata adalah suatu metode penyelidikan dan bukan cabang ilmu hukum. Metode yang dipakai itu adalah dengan cara membanding-bandingkan lembaga hukum satu dengan lembaga hukum yang lainnya. Kemudian, Surjono Sukanto SH berpendapat bahwa perbandingan hukum perdata ini adalah merupakan metode dan juga ilmu. Baginya yang penting ialah bahwa ilmu-ilmu hukum itu tuh bagaimana cara penggunaannya dengan metode perbandingan itu secara tepat. Jadi ilmunya itu dibandingkan melalui metode dengan tepat. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai fungsi perbandingan hukum ini di pendidikan Fakultas Hukum. Yang pertama itu memberi pelajaran pada mahasiswa bahwa bagi setiap masalah hukum itu terbuka lebih dari satu untuk mengatasinya. Jadi dari metode membandingkan ini, mahasiswa itu dapat menyelesaikan masalah itu dari berbagai macam sudut atau cara kayak gitu. Yang kedua, penyajian serta pembahasan mata kuliah dengan cara perbandingan hukum ini akan membuat kuliah lebih menarik dan lebih hidup. Pastinya mahasiswa itu akan lebih tertantang untuk mempelajari semua sistem-sistem atau lembaga hukum yang ada di nasional maupun internasional. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata. Yang pertama itu ada kebutuhan praktisnya. Contohnya satu itu membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Contohnya mengenai penanaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata. Nah, manfaatnya itu ada dua, dari segi kebutuhan praktis dan juga kebutuhan ilmiah. Nah, kebutuhan praktis itu membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya penanaman modal asing ini di negerinya, sehingga kita dapat mencari nih cara yang terbaik untuk kebutuhan atau keseluruhan sistem hukum kita kayak gitu, untuk meyakinkan orang-orang asing akan itikat baik kita gitu. Contoh yang kedua juga mengenai pengertian domisili seseorang. Jadi gunanya perbandingan hukum ini sehingga misalnya warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia, dia tahu nih pengertian domisili menurut hukum di negara kita itu seperti apa kayak gitu. Ada lagi contohnya ya mengenai tempat kedudukan badan hukum. Dan juga yang terakhir, manfaat dari kebutuhan praktis ini adalah dapat menghindari persengketaan dan salah paham internasional. Jadi kan fungsinya untuk perbandingan hukum ini, jika ada sengketa, maka antara negara ini tidak ada kesalahpahaman karena sudah mengetahui perbedaan-perbedaan sistem hukum apa aja yang terdapat pada negara satu dengan negara lainnya, atau persamaan-persamaan apa saja kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan ilmiah. Nah, kebutuhan ilmiah ini ada keserangan daripada politik negara-negara yang bersangkutan, kayak gitu. Nah, tapi persamaan-persamaan yang diambil dari membandingkan kebutuhan ilmiah ini adalah kebutuhan masyarakat yang universal. Contohnya juga, semua orang harus makan itu sama ya. Semua orang harus makan dengan tangan, semua orang ingin hidup terus dan karenanya dia membela dirinya sendiri gitu kan apabila diserang. Nah, semua orang membutuhkan manusia lain gitu karena kan contohnya juga semua orang harus makan itu sama ya.
semua orang harus makan dengan tangan, semua orang ingin hidup terus dan karenanya dia membela dirinya sendiri gitu kan apabila diserang. Nah, semua orang membutuhkan manusia lain gitu karena kan manusia ini adalah sebagai makhluk sosial atau juga dikatakan zoon politikon gitu. Manusia ini adalah sebagai makhluk sosial atau juga dikatakan zoon politikon gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan hukum kontrak di Anglo-Saxon dan juga Eropa kontinental. Nah, di Eropa kontinental itu untuk sahnya suatu perjanjian maka itu harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Kata kesepakatan. Nah, yang kedua kecakapan. Yang ketiga hal tertentu, adanya kewajiban hukum daripada pihak kayak gitu, adanya kewajiban dan hak. Yang keempat sebab yang halal. Ini melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam hukum kontrak Inggris, tidak mungkin terjadi sesuatu kontrak secara sah apabila tidak ada consideration, yaitu imbalan atau prestasi atau janji atau prestasi yang akan diterimanya dari pihak yang pertama. Dengan itu, hukum Inggris tidak mengenal perjanjian sepihak, bagaimana dikenal oleh hukum Belanda, gitu. Tetapi, kontrak dalam hukum Inggris sebenarnya merupakan perbuatan timbal balik. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum adat yang tidak mengenal perjanjian sepihak dan hanya menganggap satu perjanjian itu sah dan mengikat apabila persekot daripada prestasinya yang akan diberikan atau diberlakukannya untuk pihak lain. Ada persekotnya itu. Sehingga ternyata bahwa asas keseimbangan dan timbal balik yang begitu penting di hukum adat juga merupakan salah satu konsep dasar dari hukum kontrak Inggris kayak gitu. Salah satu konsep dasar dari hukum kontrak Inggris kayak gitu.